lima baina yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Allah Isa, wahai Bani Israel, ini Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, dibenarkan hadapanku dengan diturunkan, dengan dibawakan kepadaku dengan kitab Taurat. Wa mubasysyiran, dan aku beri kabar gembira kepada kalian bi rasulin, dengan seorang rasul yati, yang akan datang sesudahku, ismuhu Ahmad. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, belum lagi Rasulullah itu ada, sudah diberikan kabar kepada kaum Bani Israel. Kita sebagai umatnya, kita yang tahu bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang bersyahadat, bersaksi di setiap salat, mendengar di setiap azan, mendengar di setiap kesempatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kalau dalam hati kita tidak ada rasa gembira dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hati kita tidak tergerak ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada dalam hati kita ingin menjadi pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dipastikan orang ini adalah orang yang paling rugi dalam kehidupannya. Karena setiap disebut, setiap diucapkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi rahmah, adalah menjadi ingatan bahwasanya orang itu hatinya terpaut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau kita itu cinta dengan sesuatu, niscaya yang kita cintai tadi akan selalu teringat, akan selalu kita kedepankan, akan selalu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Contoh aja, contoh. Kalau kita tuh cinta dua duit misalnya, duit itu akan diletakkan di mana saja. Bahkan daripada tapakulnya, hendak duit itu tambah banyak, nah itu dibuat duit. Nah, ini apa nih tapakulnya nih? Maksudnya apa ini? Hah? Belum takut dulu, maksudnya apa ini? Hah? Cinta rupiah, cinta dolar, cinta rial. Hah? Tapakulnya orang Bali apa? Maksudnya apa? Kalau dia nih manggawin yang ini harus tahu apa tujuannya. Niatnya apa? Tujuan pian nih kesini niatnya apa? Innamal a'malu binniyat, likulli imri'in ma nawa. Kalau orang itu mencintai seorang, dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada keinginan ingin mendapatkan dari cinta itu satu lebih, sehingga pas maulidan aku sisipkan uang di dalam botol ini, nanti mudah-mudahan tapakulnya di orang bahari, supaya nanti duitku ini bisa banyak kah? Bisa beranak kah? Kalau dia dapat rahmat, barokah itu, tapi ini kan dibuat bisa dolar, bisa rial. Aturannya dikapitakan ini berarti berial tuh sih. Ini kan laki $100, itu banyak kan? $100 banyak banget. Ini 50.000. Nah, ada 20.000. Niatnya, kenapa mereka pengen mendapatkan rahmat? Sama dengan orang-orang yang ketika mereka memperingati maulid digantung segala macam. Itu harus tahu dulu tujuannya apa. Satu, tujuannya ingin menggembirakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak ada gembira lagi lah kalau sudah orang menggantung itu di mana-mana, mulai sini Samarinda kemana kah? Itu kalau sudah orang baca diba kah? Kalau membaca situ durar kah? Kalau sudah nang pasalnya pahtazalnya atau fahina
Sudah mata-mata tuh ke atas berat. Itu hanya camilan yang digantung. Coba nang dicaknya digantung nang apa ini nah. Kira-kira nang 50.000 kan digantung. Ada usaha lagi jangankan nang kayak itu, jangankan kakak-kakak mamanya gini bisa umpat berabut. Kenapa? Digantung di situ untuk membahagiakan, untuk bersedekah, dan itu bersedekah. Kemudian ketika kita mendapatkan mengambil yang berabut itu nah, bisa apa tujuannya hanya beramian aja kan? Beramian aja kan orang Banjar. Tujuannya adalah ketika kita mengambil makanan itu berniat minta dengan Allah, semoga yang kita makan ini dengan dia dimasukkan, ditempatkan dengan di tempat-tempat yang baik, kita pun terkontaminasi menjadi orang yang baik. Itu tujuannya. Kita nih hadir dalam majlis, kita nih hadir dalam peringatan Maulid, tujuannya apa? Sama. Setiap majlis kebaikan tujuannya harus kita tekankan untuk kebaikan. Kita ini kadang orang Banjar umpatan. Ada mulai rumah kita ini andaikan pian Bu. Nah, kalau sudah mulai rumah diniatkan untuk mencari ridha Allah, mencari ilmu, mencari kebaikan dalam majlis taklim, hanya pian memuluk sandal, malaikat sudah merentangkan sayapnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan daripada orang yang menuju tempat-tempat yang baik. Tapi kalau niatnya salah, aku umpat juga kena peringatan Maulid dilanggar di musola di rumah si anu supaya apa? Sariku hanyar. Mereknya Ivan Gunawan. Mereknya apa namanya itu? Saat itu kalau membeli arang. Obani. Obani itu berobani itu lewat di sini. Biasanya ini bini-bini urut di sana Pak, lain di sini. Di sini ini 2 kali lipat kamu. Jilbab yang dilihatkan, baju yang dilihatkan, amas yang ditampilkan. Apalagi di situ di majlis taklim, belum lagi majlis mulai untuk menggosip, memandirakan kawan, memandirakan orang. Kenapa kita? Apa yang kita dapatkan? Kita niatan kalau berkumpul dengan baik itu ingin menjadi orang yang baik. Tetapi walaupun begitu, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan, Dia akan datang ke manusia. Mungkin suatu saat Allah akan membukakan hatinya, mungkin suatu saat Allah akan melembutkan hatinya, ada timbul sadar. Entah kapan, Allah Ta'ala a'lam. Yang penting selama kita selalu ingin jadi orang baik. Karena manusia ini kan tupang. Kita manusia ini sebentar ingat dengan Allah. Tidak usahlah, waktu sholat saja. Allahu Akbar. Mulut berucap Allahu Akbar. Pikiran kemana? Ini ibu-ibu ke dapur. Abahnya kegawian, anaknya kemainan, game online. Allahu Akbar, tap-tapnya sudah berapa gamenya, sudah top-up. Mamanya Allahu Akbar, TikTok apalagi ini TikTok. Ini jilbabnya apalagi nang haluan mobil hanya. Apalagi kalau sudah para bulan puasa, abahnya pusing mikir akan duitnya. Itu kesandar apa ini duit lagi. Kenapa? Anak juga tagih top up, mamanya bertagih apalagi. Kalau binian nih bila dia sudah binian deh. Bini di sini panglah bini. Sama ibu. Kalau arisan ke pengajian 4 kali dalam seminggu pengajian toh. 4 macam baju syar'i. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini di sana, di sini, ini di sini, di Manggar Baru, ini sudah atur pada hulu.
baju bujur kadang-kadang. Ulang lo perkiraan aja bang, biasanya binian kayak itu. Oh lo ini sesuai, biasanya binian kayak itu bang, biasanya. Jilbab ini, tapi boleh bu, boleh, dari larang yang demikian itu, silakan untuk menggemarkan dalam majlis. Tapi jangan ingat pakaian kita nanggasan mati, itu aja ingat akan juga. Baju larang-larang, kapan kada ada di dalam rumah? Bah meninggal aku mencari kapan? Hah? Nah itulah, aku boleh bagaimana kapan ya, aku ingat mati terus. Memang disuruh ingat mati kita nek. Ini apa? Kalau ingat mati, anak bapak keluar, ingat mati. Ada rasa mengharap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini mengharap rahmat Allah itu apa? Ingat mati aja. Coba mengingat dunia. Coba kalau kita ingat, adalah ingat rahmat Allah. Kita tuh dapat nikmat, dapat duit, apa yang kita kehendaki. Kadang kita kada ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa dengan Allah. Allah tegur sakit, baru ya Allah ya Rahman ya Rahim, baru terucap dan sebagainya. Kenapa? Ya tadi kita tujuan ke majlis taklimnya aja nah, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang tujuan kita tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam, yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Boleh, kalau kita dalam majlis taklim. Nah, bersihan baju kenapa? Apalagi ke masjid. Ini nah cilaka 12 itu bu ya. Maaf nah. Baju syar'i harganya 1 jutaan, 1,5 juta. Tapi mukana makan batahimanan. Orang ke sembahyang, Allahu Akbar. Tiba mukana hilalat. Bau hapak. Iya tadi itu sama. Maaf banyak kebinian malah, maaf nah lo kebiniannya nanya. Maaf lu nah. Kita ini bu pak, kalau sudah ke penantinan apa kalau binian tuh coba lihat ini berhias. Oh tapak sini, tempal sana, tapak sini, muat tutup ini, tatap ini. Imbah guring 2 laki makan. Pakai masker nang hijau hiram gitu, tinggal mata aja lagi nah. Sudah malam gelap gulita, orangnya hirang, pakai masker hirang, anak putih dah. Anak putih nih, anak putih manusia akhir zaman, anak putih. Basuntik putih. Apa ngarannya suntikannya tuh? Kolagen kan ngarannya. Kamu yang ini lah, jujur kayak itu ya? Hah? Menurun tahunnya lah, suntik itu kalau ada kolagen kah, deterjen kah? Ini antara pemutih itu antara kolagen, 2 deterjen. Manusia tanah putih, ini masalah. Tapi bagaimana kita di rumah tangga itu yang paling utama. Kita ini hanya mengutamakan penampilan. Apalagi kayak misalnya kayak ulun nih misalnya. Sehari misalnya, Anda kesalahan kamari, Anda jadi istilahnya majlis taklim lah. Harus berganti baju ini. Nanti dilihat orang kayak kantor. Nah ini ngaranya tak tipu. Ada tipu sama, 2 apa? Baju itu ala kuliah bolehlah berganti-ganti. Jangan dulu misalnya bulah salah juga. 4 kali majlis taklim misalnya. 4 kali pengajian seminggu 7 kali. Itu aja baju dia pulang luput dia pulang. Tagih aja banyak banyak dah. Baju nak ke majlis taklim ke arisan nah, ke yasinan ini aja nah. Tukarakan barang penting penting. Jadi kalau dia sebulan 4 kali berganti, karena sempat juga kan? Boleh aja. Yang salah tadi adalah terlalu berlebih-lebihan dan itu yang menjadi prioritas utama. Mbah kada baju dah kau nak datang majlis. Aku jalan. Parahnya dulu kena awal aja. Majlis dulu kena kenapa? Anu dia sakit parut. Gak pernah sakit parut. Sekalinya lakinya ada begawi karena corona. Ada kalau baju. Lalu koler turun majlis taklim. Kalau pilih tak kau di kawan, jika mau kadang model baju hanyar kah? Nah ini salah ngarannya, itu yang salah. Terus kita berjalan, karena tujuan majlis kita, tujuan kita 4 yasinan, tujuan kita 4 selawatan, tujuannya apa? Anak bertanding baju kah? Anak bertanding amas kah?
Anak bertanding syar'i kah? Anak bertanding muha kah? Muha itu kalau terpakai, apalagi musim corona, kemana-mana ditutupinya. Hanya keluar tutupin muha aja. Terpakai lah muha. Kalau udah terpakai, kebinian biar bahasa simut. Karena tahunya lagi. Karena waktu tenang. Tadi kalau tak corona takutan, baru neraka takutan. Kenapa ya? Kalau orang pakai cadar, takutan corona udah. Ya kan nyuruh pada tuh, aku takutan auratku yang kelihatan, karena kecantikanku nanti dilihat di orang. Pada tuh ya. Pas-pasan juga. Tapi setidaknya menutupi aurat. Itu kan kita dalam kehidupan Allah banyak mencontohkan. Kemudian apa tujuan dan hasil kita memperingati Maulid serta senantiasa mengikatkan hati kita dengan Rasulullah SAW. Satu, ingin mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan, salah satunya tujuan adalah menghidupkan diri kita, hati kita senantiasa terikat dengan junjungan Nabi Muhammad SAW. Ingin tersambung dengan baginda Rasulullah SAW. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bisalat. Satu salawat yang yattasil, bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Kita ini kalau dalam hidup kita tidak ada tersambung dengan baginda Rasulullah, maka kita lebih hina, lebih jelek daripada binatang. Siapa aja manusia itu? Dia kaya, miskin. Dia tampan, jelek. Dia tua, muda. Kalau dalam kehidupannya tidak tersambung dengan baginda Rasulullah SAW, mati dia dalam keadaan terputus dari baginda Rasulullah SAW, maka dia dapat dipastikan orang itu su'ul khatimah. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, sholat, puasa, ibadah yang lain, berbakti dua laki, sayang lawan bini, sayang lawan anak, cinta menghormati orang tua, itu semua yang mengajarkan baginda Rasulullah SAW, yang mencontohkan baginda Rasulullah SAW. Kalau terlepas daripada itu, apa yang kita harapkan? Apa yang kita andalkan? Sholat kita, sholat tadi kita ini, maaf, sholat aja lebih penting pekerjaan dunia. Sholat saja bisa di nomor 2 kan. Sholat saja bisa dibilang nanti saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat zuhur, duduk menjaga apa ngarannya, menjaga orang masuk pengantin. Ngarannya bisukan sudah menyewa perhiasan, mana apa ngarannya nih, pakai maskara, alis, sedok apa nih? Eksedo, nang bah biru-biru di sini. Silang, nang apa? Kecilangan. Cilat itu. Azan tur. Hendak bawa uduk. Kena gitu aja, kena luntur. Kenapa mau upah nih Pak, upah? Mau upah perhiasan kantongan berapa? 250.000 supaya kelihatan anu kencang mah. Kenapa ukurnya pakai kanji? Oh, kanji itu mancangin ya kalau coba kita percaya kanji kenapa kan pemuha kancang muha. Coba lihat ini. Lalu nangka itu nah. Lalu kita apa karena takutan muha kita ini luntur make upnya, luntur kecantikannya. Lalu kalau sembahyang ini aja dia sembahyang ya sekalian aja maghrib, jadi zuhur, asar langsung maghrib. Astagfirullah. Itu kita pulang laki-laki sibuk dengan pekerjaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dan nanti. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan segala macam keinginan serta fasilitas dalam kehidupan. Itu kan sholat aja. Sholat lagi masuk sholat tadi kita ini, maaf, sholat saja.
kadang-kadang kita hanya mengerti gerakannya, takbir, rukuk, sujud, salam. Isi dari sholat itu, tujuan dari sholat itu pun kita kadang tidak mengerti. Belum lagi nanti cara taharahnya, bersucinya, istinjanya. Tahu istinja lah? Hah? Apa istinja? Apa istinja? Hah? Sikat gigi? Istinja. Oh, membersihi diri kita dari segala najis hadas kecil. Seperti apa? Seperti ketika kita membersihi, habis buang air kecil, kemudian habis buang air besar. Nah itu istinja. Perlu kita tahu belajar. Setelah itu sebelumnya apa lagi? Hadas besar. Pembinian ini paling banyak hadas besar. Haid. Kemudian nipas. Nanggawian setiap bulan itu haid tuh nah. Ya jangan sampai karena bisa mandi wajib. Mandi wajib kalau bisa. Syarat mandi wajib apa? Banyu, awas sabun. Harus belajar. Kalau tidak belajar, lihatin. Oh ini kan teknologi banyak tuh. Lihat di YouTube cara mandi wajib, syarat mandi wajib, cara istinja dan sebagainya. Belajar. Bahkan Islam itu Rasulullah itu bukan hanya itu yang diajarkan oleh umat beliau. Sampai hendak berhubungan antara suami istri itu ada caranya, diajarkan baginda Rasulullah SAW. Dalam pakaian ada diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu yang diberi oleh baginda Rasul kepada kita kesempatan untuk mengikut baginda Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku, kata baginda Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kamu akan dicintai Allah dan diampunkan dosa-dosa kamu. Itu tujuan kita. Yang hadir peringatan Maulid, yang hadir di Yasinan, yang hadir dalam selawatan, yang hadir dalam majlis taklim, majlis ilmu. Tujuannya apa? Tujuannya satu aja. Fattabi'uni, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil setiap hikmah Maulid, apa yang aku dapati setiap tahun. Jangan berputar itu waktu. Setiap tahun Maulid memperingati, yang dipikirkan ya tadi nama gandum atau aja pikirannya. Tahun ini dapat ini, enggak. Apa yang didapat dari peringatan Maulid itu satu tambahan. Kalau misalnya tahun kemarin ketika bulan Maulid bisa baca sholawat 500, tahun kena bertambah menjadi 600 setiap hari. Tahun kena bertambah 620. Bisa bertambah dalail, bisa bertambah bacaannya tabarak, bisa tambahannya yasin, bisa tambahannya waqiah, bisa hafal yasin, bisa hafal waqiah, bisa hafal tabarak. Harus ada tambahan. Jangan duit saja ditambahkan, ya Allah tambahkan duit, ya Allah tambahkan duit, ya Allah tambahkan duit. Seperti yang tambahin bini abahnya. Kalau kita minta tambah, tapi ketika